Oke, baik adik-adik, ini kita akan melakukan praktikum yaitu menentukan status gizi dengan metode food recall 24 jam ya. Ini adalah metode sederhana yang mudah kita lakukan. Kita cuma membutuhkan alat-alat yang sederhana, tidak butuh alat-alat yang rumit ya. Tetapi walaupun begitu ada juga beberapa keterbatasan dari metode ini. Nah, kita akan mengupas dan mencoba mempraktikkan dari metode food recall 24 jam ya. Nah, jadi definisinya metode food recall 24 jam ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur kecukupan gizi seseorang dengan cara mengingat tentang makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir. Ya. Jadi dari waktu tengah malam sampai waktu tengah malam lagi, ya. Jadi kita menanyakan makanan yang dimakan oleh pasien kemarin, ya, dari tengah malam sampai tengah malam tadi. Ya, jadi sampai tadi malam, ya, pagi, subuh, siang, sore, malam kemarin, ya, sampai tengah malam, ya. Jadi yang pagi ini nggak dihitung, ya. Atau dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, boleh juga sama. Jadi sampai bangun tidur tadi, ya. Yang sudah setelah bangun tidur yang nggak dimakan, yang dimakan itu nggak masuk. Dan ini kita catat, ya, semua riwayat makanan itu dicatat dalam bentuk ukuran rumah tangga. Ya. Nah, jadi ini kita melakukan survei konsumsi pangan. Kita melakukan wawancara tentang jenis-jenis makanan yang dimakan oleh pasien. Ya. Nah, ini kita dilakukan oleh petugas survei disebut dengan enumerator. Jadi kalian nanti coba dilakukan ini ya dengan tetangga boleh ya atau dengan orang tua boleh ya. Nah, jadi kita disebut dengan petugas survei atau enumerator dengan subjek sasaran yang mewakili subjek yang disebut dengan responden. Ya, coba nanti dicoba ini di rumahnya ya. Jadi ditanya dengan tetangga atau dengan orang tuanya. Nah, pangan yang dicatat itu meliputi nama masakan ya atau makanan, misalkan bakso ya atau tongseng atau nasi putih atau nasi goreng. Jadi nama masakan atau makanan. Kemudian porsinya dalam ukuran rumah tangga. Berapa mangkok, berapa piring, berapa gelas kopi, misalkan ya. Jadi dalam ukuran rumah tangga yang biasa digunakan oleh kita sehari-hari. Kemudian yang ditanya tuh bahan makanan dalam ukuran rumah tangga serta informasi harga per porsi. Jadi harganya berapa satu porsi itu ya. Misalkan ya nasi rendang ya satu porsinya antara 20 ribuan ya, misalnya nasi ikan 15.000 ya, nggak tahu di Pringsewu berapa ya, kalau di Bandar Lampung seperti itu harganya. Nah, kita memerlukan beberapa instrumen dan alat-alat yang kita butuhkan ya. Jadi alat yang dibutuhkan adalah berbagai alat ukuran rumah tangga yang ada di rumah subjek masing-masing digunakan untuk menggali besar porsi pangan yang dikonsumsi. Nah, jadi kalau kalian datang ke rumah pasien, lihat piringnya yang digunakan untuk makan itu sebesar apa. Belum tentu piring di rumah saya dengan di rumah kalian sama. Ya, mungkin ada yang lebih besar piringnya, ada yang lebih kecil. Nah, jadi kita mau menentukan ya berapa dalam ukuran rumah tangga tersebut ya. Kemudian gelas orang kan beda-beda, ada yang gelas gede, ada yang gelas kecil. Nah, itu harus dilihat dulu. Dia ngopinya itu katanya cuma satu gelas. Tapi satu gelas belirik yang ukuran besar itu, ya 500 ml. Itu satu gelas katanya, padahal itu satu mug. Ya. Nah, itu harus dilihat dulu. Nah, jadi contoh berbagai ukuran piring makan, ya dilihat ukuran piring makan itu bagaimana, piring makan kecil, yang sedang, atau yang besar. Centong nasi, ya centong nasinya itu yang biasa atau yang gede. Jangan dia bilang satu centong, tapi centongnya centong besar. Ya, sama seperti satu piring. Nah, jadi harus dilihat dulu centongnya yang seperti mana sih, Bu? Gitu. Sendok makan. Ada sendok makan yang besar, ya, ada sendok teh, ya, ada sendok sayur yang gede, ya, yang mana? Kemudian gelas, cangkir, dan berbagai macam ukuran mangkok, ya. Jadi harus dilihat dulu. Kita menanyakan, tapi harus dilihat ukuran piringnya, centongnya, sendoknya, ya, dilihat itu, ya. Nah, dengan berbagai ukuran rumah tangga tersebut, jadi kita bisa memperkirakan atau mengestimasikan jumlah pangan yang dikonsumsi. Ya, jadi kalau satu centong nasi itu yang ukuran kecil itu berapa gram nasinya? Kalau kita timbang, ya. Kemudian satu gelas belimbing itu kira-kira 200 ml. Kalau satu mug yang besar itu kira-kira 400 ml.
Jadi kalau dia ngopinya 1 mug besar, ya 1 gelas gelirik itu berapa itu, ya kopinya, ya. Nah kemudian isinya juga airnya, mangkoknya, ya. Jadi kita bisa memperkirakan berapa kalau cairan berapa mililiter, kalau makanan berapa beratnya, ya. Beratnya kita bisa perkirakan juga. Nah ini contohnya, ya. Sendok ini macam-macam. Ya, ada centong juga macam-macam. Centong nasi kan ada yang plastik ini yang di rice cooker. Ada yang centong dari kayu ini, ya. Ada yang centong yang gede juga, centong nasi. Kemudian sendok. Ada sendok yang sendok makan, ada sendok teh. Nah, sendok sayur. Kalau dia makan sayurnya 1 sendok sayur, kan sendok sayur yang mana? Nah, ini kita bisa perhatikan. Kemudian piring ini macam-macam diameternya. Ada piringnya di 20 cm, ya, piring yang kembang ini. Ada yang 23 cm, ada yang 22 cm, ya. Nah, ini satu piringnya ini kan jelas berbeda nih ininya. Beratnya. Makanan yang kalau satu piring penuh, kalau setengah piring berapa? Nah, harus dilihat piringnya piring gede, piring kecil atau piring sedang. Nah, begitu juga dengan cairan, ya. Kita mau ukur berapa minumnya, berapa gelas sehari minumnya. Ada cangkir itu yang gelas itu yang 225, ada yang gelas belimbing ini 195, ada mug ini hampir 300, ada mug gede, ada gelas kecil, ada ini gelas es jeruk ini, ya, gelas 20, ada gelas belirik yang gede lagi. Nah, ini harus dilihat ukuran dia tuh yang semana. Jadi kita mengukur tuh berdasarkan ukuran yang biasa dimakan oleh pasien. Nah, alat lain yang bisa kita gunakan adalah mengestimasi berat itu adalah food model, ya. Jadi kita ini membawa food model, ya, misalkan paha ayam, ya, gambar atau foto pangan. Nah, kita cari, ya. Nah, kita harus punya stok ini gambar, foto atau food modelnya. Kita harus punya, ya. Jadi misalkan bakso itu 1 mangkok, ya, itu berapa kalori kita bisa hitung, ya. Nah, dengan menggunakan food model itu kan sudah banyak tuh. Jadi bakso itu kira-kira 1 mangkok sedang itu berapa kalori yang dihitung, ya. Nah, kemudian macam makanan, minuman dan bahan makanan yang biasa dikonsumsi dari makanan pokok, ya. Yang kita tanya itu lauknya itu apa saja, tempe berapa potong. Tempe 1 potong itu dia mengandung berapa protein, ya. Kemudian berapa karbohidrat, berapa lemak. Nah, itu bisa kita ukur karena sudah disediakan tabelnya, ya. Nanti dicari, ya, berapa kandungan. Kemudian protein nabati, lauk dan pauk, ya. Ternyata lauk itu protein hewani, ya. Kalau misalkan ikan, ya, ayam itu namanya lauk. Kalau pauk itu protein nabati rupanya, ya. Jadi tahu tempe itu disebut dengan pauk, ya. Ada yang baru tahu nggak lauk pauk itu? Ternyata beda, ya. Kalau lauk itu, ya, kita makan telur itu namanya lauk, ya. Kalau kita makan tempe namanya pauk ternyata, ya, bukan lauk itu, ya. Kemudian sayur dan buah serta air minum. Nah, ini yang harus ditanyakan, ya, sesuai dengan ukurannya tadi. Nah, ini food model, ya. Kita bisa nanti, ya, di laboratoriumnya akan dilengkapi. Ini biasanya di laboratorium gizi itu ada 1 gelas susu murni, mangga, ya. Jadi contoh-contoh makanan pepaya, pisang ini dibawain, telur ayam, ya. Kemudian daging ayam, ikan, ya. Nanti dia menunjuk kira-kira setengah saya makan kemarin, gitu. Atau 2 potong tahu misalkan, atau 1 potong tempe segini atau 3 potong. Nah, kita bisa memperkirakan. Jadi kita bawain waktu wawancara, ya. Kalau tempenya segini, Bu, kira-kira berapa potong ini kemarin makannya sehari, ya. Atau pisangnya kan segede ini. Nah, kira-kira saya cuma makan setengah. Pisangnya kecil kemarin dari sini setengah. Atau pepaya. Nah, ini untuk menghitung kebutuhan serat, vitamin, ya. Kemudian protein, karbohidrat. Nah, ini kita ukur. Nah, ini seperti ini, ya. Ini food model nih. Ini bukan makanan ini. Ini cuma menekin saja, model saja, ya. Tempe, tahu, ayam, ini nasi, pisang dan sayur kacang panjang, ya. Nah, jadi instrumen yang kita gunakan tadi selain food model dan gambar, kita juga menggunakan formulir, ya. Jadi ada formulirnya, pengambil data, formulir pengolahan data,
untuk kita mengolah data. Nah, ini yang kita lengkapi formulirnya. Ada identitas, namanya siapa, ya, jenis kelaminnya, umurnya, berat badan berapa, ya. Jadi kita perlu buat timbangan juga. Kemudian petugasnya siapa namanya, ya. Kemudian dikasih kode, alamat dan pembimbingnya siapa, ya. Nah, ini di ini, ya, dia sehari itu makannya berapa kali? Waktu makan pagi, siang, dan malam. Biasanya orang itu kan 3 kali. Tapi ada juga yang makan cuma 2 kali sehari, siang pagi dan sore, ya. Ada yang 3 kali sehari, ya. Kemudian hidangan masakan namanya apa? Ya, misalkan pecel, ya, nasi pecel. Ukurannya berapa? 1 piring atau 2 piring, ya. Kita perkirakan ukurannya itu berapa? 1 piring itu misalkan 300 gram. Nah, ya. Nah, kemudian bahan makanannya itu namanya apa? Ya, dalam pecel itu mengandung karbohidrat berapa, ya. Kemudian protein berapa, ya, seperti itu, ya. Kemudian diestimasi berapa gram dan berat bersihnya berapa gram, ya. Jadi disediakan formulir seperti ini, deh, ya. Nah, kemudian ini juga ada juga formulir yang dalam bentuk lain, ya. Nama bahan makanan, ya, berat bersih rata-rata berapa. Nah, ini bila dilakukan ini dalam waktu 1 hari 24 jam. Nah, ini bila dilakukan dalam beberapa hari, ya. Jadi bisa mengingat 3 hari. Nah, biasanya orang itu paling ingat ya 3 hari lah. Lewat dari situ nggak ingat lagi. Kadang-kadang 3 hari juga nggak ingat, ya. Jadi yang lebih sering dilakukan yang 24 jam biasanya, ya. Nah, kemudian ini yang contoh waktu makan, nama, hidangan masakan, bahan makanan, keterangan, ya. Nah, ini untuk keluarga, ya. Jadi ini kuesioner untuk recall 24 jam keluarga. Jadi nama respondennya siapa, jumlah anggota keluarganya, ya. Jadi mungkin seorang ibu tahu anaknya makan apa aja seharian, ya kan, karena sekarang ini sekolahnya di rumah. Jadi dia di rumah terus anaknya, ya. Tetapi mungkin dia nggak tahu suaminya kerja di kerjaan, suaminya makan apa nggak tahu mungkin, ya. Jadi harus dilakukan cek dan recheck, ya. Jadi seorang ibu biasanya mengetahui dia nama ibunya, anaknya, jenis kelamin, umur, ya, berat badan, tugasnya siapa, ya. Nah, kemudian baru dicatat untuk keluarga ini berapa dia mengkonsumsi makanan selama 24 jam. Nah, ini adalah rekap hasil food recall konsumsi pangan keluarga. Nah, jadi direkap, ya. Nah, ini bisa dilakukan besok lagi, jadi selama 3 hari bisa, ya. Jadi bagusnya dilakukan setiap hari nih kalau mau 3 hari ini. Jadi dilakukan per hari, biasanya kalau dia sudah lewat 24 jam dia lupa, ya. Jadi dilakukan per hari aja bagusnya. Nah, ini formulir untuk asupan energi keluarga. Nah, jadi semuanya dihitung dalam bentuk energi, ya. Jadi bahan makanan yang protein itu energinya berapa gram, ya, dikalikan 4 kalau protein, ya. Kalau karbohidrat dikalikan 4 gramnya. Nah, tapi kalau lemak, ya, dia dikalikan 9. Ya, jadi misalkan makan tempe, ya. Nah, tempe itu, satu potong tempe itu mengandung proteinnya berapa gram, ya, atau kalorinya tempenya itu berapa gram, ya. Nah, kemudian dijadikan energi berapa gram tempe itu, ya. Jadi tempe, misalkan tempe satu potong, berat tempe itu 50 gram, ya, energinya itu kira-kira 200 kalori, atau tempe goreng dengan tempe yang tidak digoreng kalorinya lebih tinggi yang digoreng, ya. Kemudian proteinnya berapa, vitamin A berapa, vitamin C, vitamin kalsium, zat besi. Nah, ini kita harus punya tabel kandungan zat makanan, ya. Jadi tempe, tahu itu satu potong itu sudah ada tabelnya, sudah diukur. Jadi kita harus punya, selain punya food modelnya tadi, ya, punya food modelnya ini, nah kita juga, atau punya gambarnya, kita juga harus punya daftar, ya. Satu ukuran rumah tangga itu dia mengandung berapa energi, berapa gram proteinnya, ya. Nah, terutama yang dibutuhkan itu protein. Maka protein ini yang penting
dibutuhkan setiap hari, dan vitamin A, vitamin C, Fe, dan kalsium. Ya. Nah, langkah-langkahnya ada 4 langkah. Yang pertama, petugas menanyakan konsumsi pangan 24 jam yang lalu. Ya. Nah, jadi ini dianjurkan untuk 24 jam aja. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan untuk berapa hari, jadi besok ditanya lagi. Ya. Kemudian petugas mengestimasi berapa ukuran rumah tangga ke dalam berat atau gram tadi. Misalkan nasi 2 centong. 2 centong itu dikonfirmasi berapa gram. Ya. Kemudian petugas menganalisis energi dan zat gizi sehari-hari. Ya. Jadi energinya berapa, zat gizinya, proteinnya berapa, vitaminnya berapa, itu dihitung. Ya. Kemudian membandingkan asupan energi dan zat gizi sehari-hari dengan AKG, angka kecukupan gizi. Nah, jadi nanti dilihat ya angka kecukupan gizinya. Misalkan protein satu keluarga itu atau satu anggota keluarga cuma makan proteinnya untuk orang dewasa cuma makan 30 gram. Sedangkan angka kecukupan gizi protein untuk dewasa itu 50 sampai 60 gram. Nah, berarti dia cuma 60% proteinnya itu. Berarti masih kurang dia mengkonsumsi protein per hari. Ya. Nah, ini kita mau menilai apakah angka kecukupan gizinya itu cukup atau tidak. Atau vitamin A. Vitamin A itu minimalnya AKG-nya berapa? Angka kecukupan vitamin A itu. Ya. Kalau yang lain diam dulu. Matiin ininya, saya lagi ngomong. Ya. Nah, jadi kita setelah kita menanyakan konsumsi, kita estimasi ya ke dalam beratnya berapa gram, kemudian kita menentukan kira-kira berapa jumlah energi dan jumlah zat gizinya, kemudian terakhir kita pastikan apakah anggota keluarga itu mempunyai angka kecukupan gizi per hari yang cukup atau tidak, ya, dibandingkan dengan angka kecukupan gizi yang disarankan untuk orang Indonesia, ya. Nah, untuk angka kecukupan gizi di Indonesia bisa kita lihat di Peraturan Menteri. Nah, ini kalian download ya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Jangan menggunakan untuk masyarakat Australia, masyarakat Amerika, jangan ya. Kita punya sendiri ya. Jadi angka kecukupan gizi untuk masyarakat Indonesia ya. Nah, yang akan kita nilai itu tingkat kecukupan energi berapa sehari yang diperlukan. Jadi asupan energi responden dalam kalori per angka kecukupan energi gizinya yang disarankan dikali 100%. Kemudian protein, lemak ya dihitung. Apakah dia cukup atau tidak dibandingkan dengan tadi ini ya. Ini ada linknya nih ya. Nah, angka kecukupan gizi. Nah, kemudian agar pelaksanaan wawancara berjalan lancar dan efektif serta hasil konsumsi pangan seharian lengkap, maka sebaiknya mengikuti 5 tahap wawancara. Ya, sebagai berikut. Yang pertama quick list. Ya, kita cepat melakukan list. Ya, kemudian review kelengkapan quick list. Jadi kita ini dulu ya identifikasi dulu alat-alat yang kita perlukan itu udah lengkap belum? Ada food modelnya enggak? Ya, ada kuesionernya enggak? Kemudian kita apakah menanyainya itu di rumahnya ya, kita sehingga bisa melihat piring yang dipakai segala macam itu ya. Nah, kemudian review kelengkapan, setelah lengkap semua baru kita lakukan wawancara. Kemudian kita gali informasi mengenai pangan hidangan sesuai waktu dan aktivitasnya ya. Kemudian tanyakan rincian konsumsi pangan sesuai quick list ya. Kemudian review kembali, jangan lupa ditanyakan kembali dengan responden ya. Nah, quick list ini kita membuat daftar ringkas pangan yang dikonsumsi sehari-hari ya, sesuai dengan waktu makan, kemudian review lagi kelengkapan. Kemudian kalau dia mengatakan misalkan saya makan bakso ya, berapa banyak bakso, berapa porsi ya. Kemudian pecel ya, harga per porsinya berapa ya, ditanyakan. Tanyakan rincian pangan sesuai dengan quick list ya. Kemudian mereview kembali jawaban. Nah, ini ada keuntungan. Keuntungan kita menggunakan metode recall 24 jam ini dapat digunakan pada subjek yang buta huruf. Jadi orang-orang tua, ya mbah-mbah yang nggak bisa baca, kita bisa ini wawancara juga, masih ingat dia. Jadi nggak perlu mereka menuliskan sendiri, kita yang menuliskan. Ya. Kemudian murah dan cepat. Ya, jadi cuma butuh peraga-peraga, kemudian butuh
kuesioner ya, jadi nggak butuh alat-alat mahal. Kemudian dapat menjangkau sampel yang besar. Nah, ini kalau kita wawancara paling satu orang selesai 15 menit. Ya, kemudian kita bisa beralih ke sampel yang lain. Jadi banyak kita bisa mendapatkan sehari itu berapa orang kita dapat. Kemudian dapat dihitung asupan energi dan gizi yang didapatkan oleh masyarakat dalam sehari. Ya, nah keterbatasan ini tergantung kepada daya ingat subjek. Ya, kalau pasiennya nggak bisa mengingat, ya nggak bisa dilakukan metode ini. Kemudian perlu keterampilan. Ya, jadi ini perlu latihan. Ya, setelah kalian 7-8 kali latihan, baru kalian tuh terampil. Nah, jadi harus 7-8 kali latihan dulu ini. Kemudian adanya the flat slope syndrome. Ya, kemudian tidak dapat diketahui distribusi konsumsi individu bila digunakan untuk keluarga. Nah, kadang-kadang anggota keluarga tuh nggak tahu suaminya di luar makan apa, nggak lapor kan nggak tahu. Ya, kemudian ada orang yang kira-kira dia malu, ya. Kadang-kadang dia bilang kemarin makan ikan, padahal enggak, ya. Malu dia kalau dia kemarin cuma makan kerupuk aja gitu. Jadi harus kejujuran ini, karena kita mau mendiagnosis atau mau menilai apakah cukup atau tidak gizinya. Kadang-kadang orang malu ya ditanya seperti itu. Kemarin makan apa? Makan ayam. Padahal enggak makan ayam, itu, ya. Ada yang mau tanya, Dek? Silakan. Tentang praktikum food recall 24 jam. Silakan. Pak mau bertanya. Ya, Hidayatul. Sebenarnya bukan bertanya sih Pak, lebih ke tepatnya karena mungkin kita masih secara online jadi belum terlalu paham sih Pak menurutku. Nah, yang mana belum paham? Dari pakai pemeriksaannya gitu. Di situnya sih Pak yang belum paham. Ya, memang keterbatasan kita di secara online ini, ya, memang beberapa keterampilan yang harusnya kita praktikumkan itu kan nggak bisa ya karena terhalang masih COVID. Ya, jadi kita sebisa mungkin saja. Jadi kita pahamin dulu teorinya, ya, kita pahamin dulu prosedurnya, ya, nanti suatu saat kalau COVID sudah selesai bisa kita ini lagi, ya, kita latih lagi. Jadi seperti itu memang. Jadi beberapa kondisi ya nggak kita aja semuanya sama di luar negeri juga kayak gini sama di Eropa, di Singapura, di Cina sama semuanya, ya. Jadi belum melakukan kegiatan online rata-rata, ya. Jadi memang rata-rata masih belum melakukan kegiatan offline, masih melakukan kegiatan online. Jadi kerugiannya ya seperti ini, ya. Tetapi kan kita kan harus terus berusaha, ya. Nah, jadi kalau nggak ngerti ya tanya, ya. Seperti itu. Jadi kemandirian lebih dituntut dalam belajar di fase pandemi seperti ini. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Dek, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.